Perkenalkan, saya Cantika Putri Wulandari. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai hukum acara peradilan pidana. Di sini bersama rekan saya Akmal Aflahur Fakir. Nah, di sini tentang hukum acara peradilan pidana pada anak. Dilatar belakangi oleh yang pertama Konvensi Hak Anak, Convention on the Right of the Child, yang diratifikasi sebagai keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Topik yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama ada pengertian sistem peradilan pidana anak, yang kedua asas-asas peradilan pada pidana anak, lalu yang ketiga hak anak yang sedang menjalani masa pidana, yang keempat perkembangan diversi dalam Perma nomor 4 tahun 2004, lalu yang terakhir ada sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku maupun korban. Itu akan dijelaskan pada rekan-rekan kita yang selanjutnya. Baik, pengertian dari sistem peradilan pidana anak ini menurut pasal 1 angka 1 nomor Undang-Undang nomor 1 tahun Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana pelaku anak gitu. Nah, yang kedua ada pengertian sistem peradilan pidana anak menurut para ahli akan dijelaskan oleh Akmal Aflahur Fakir. Silakan. Oke, baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Cantika Wulandari. Di sini ada menurut Setio Wahyudi, sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang berdiri atas subsistem penyidikan anak, yang kedua adalah subsistem penuntutan anak, yang ketiga adalah subsistem pemeriksaan hakim anak, yang keempat adalah subsistem pelaksanaan saksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana material anak dan hukum pidana formal anak. Tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menegakkan pada tujuan, kepentingan, perlindungan dan kesejahteraan anak. Baik, di sini ada asas-asas peradilan pidana anak, yaitu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 5. Di sini ada pasal 2 yang menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut. Di sini ada banyak asas yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua keadilan, yang tiga non diskriminasi, yang keempat kepentingan terbaik bagi anak, yang kelima penghargaan terhadap pendapat anak, yang kelima kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yang keenam pembinaan, yang kelima, yang ketujuh adalah proporsional, yang ke-8 perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir. Yang terakhir adalah penghindaran pembalasan. Baik, di sini ada juga adapun pasal 5 yang menentukan satu, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan atau keadilan restoratif. Yang kedua adalah sistem peradilan pidana anak sebagai dimana maksud pada ayat 1 meliputi A. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang B ada persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan yang ada yang C pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Yang terakhir ada yang ketiga, dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan huruf A dan huruf B wajib diupayakan diversi. Yang terakhir ada tujuan diversi sebagai ditentukan dalam pasal 6, yaitu
A. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang B. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang C. Penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan. Yang D. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya hak anak yang sedang menjalani pidana akan dijelaskan oleh teman kita, namanya Pak Deng atau Bambang Irawan. Silakan. Hak anak yang sedang menjalani masa pidana. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni A. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Kemudian B. Dipisahkan dari orang dewasa. C. Memperoleh bantuan hukum dengan bantuan secara efektif. D. Melakukan kegiatan rekreasional. E. Bebas daripada penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya. F. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Dan yang G adalah tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Kemudian pembahasan di sini adalah perkembangan diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini tentang sistem peradilan pidana anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak atau yang kita kenal dengan LPKA, secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Perkembangan diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan sesuatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dengan kata lain, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan undang-undang, sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai sanksi berupa tindakan ringannya perbuatan. Keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi di kemudian hari dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, menurut pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan yang pertama, pidana pokok bagi anak terdiri atas yang pertama pidana peringatan, yang kedua pidana dengan syarat, yang ketiga pelatihan kerja, yang keempat pembinaan dalam lembaga, dan yang kelima penjara. Dan yang kedua pidana tambahan terdiri atas yang pertama perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau yang kedua pemenuhan kewajiban adat, yang ketiga apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Yang keempat, pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana
sebagai dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintahan. Tindak pidana yang dapat dikenakan kepada anak meliputi yang pertama pengembalian kepada orang tua atau wali, yang kedua penyerahan kepada seseorang, yang ketiga perawatan di rumah sakit jiwa, yang keempat, yang kelima kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Yang kelima pencabutan surat izin mengemudi, atau yang ketujuh perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak yang pertama mendapat pengurangan masa pidana, yang kedua memperoleh asimilasi, yang ketiga memperoleh cuti mengunjungi keluarga, yang keempat memperoleh pembebasan bersyarat, yang kelima memperoleh cuti menjelang bebas, yang keenam memperoleh cuti bersyarat, dan yang ketujuh memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sistem peradilan anak sebagai pelaku dan korban. Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak di tingkat kepolisian adalah yang pertama penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Huruf C adalah seorang penyidik dalam kasus anak, yaitu yang pertama telah berpengalaman sebagai penyidik, yang kedua mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masa lalu anak. Yang ketiga adalah telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Yang kedua itu adalah penangkapan dan penahanan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa yang pertama penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Yang kedua, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Yang ketiga, dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS. Yang keempat, penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan perhatian kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang kelima, biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menyerap asas praduga tak bersalah. Dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Baik, dalam sistem peradilan anak sebagai pelaku atau korban ini adapun penanganan tindak pidana anak di tingkat kepolisian. Yang pertama tadi ada penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya ada namanya penangkapan dan penahanan. Di dalam Undang-Undang Peradilan Anak ini dalam melakukan menentukan bahwa yang pertama penangkapan terhadap anak dilakukan paling lama 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, jika anak yang ditangkap harus ditempatkan di dalam ruangan pelayanan khusus anak.
Yang ketiga, dalam hal pelayanan anak belum ada wilayah atau anak dititip di lapas. Dan yang keempat, penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi. Seorang anak yang menjalani penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Selanjutnya, adapun tahapan penangkapan yang tadi, adapun tahapan berikutnya yaitu pemeriksaan. Ini berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, hakim dapat melakukan penahanan ini paling lama 10 hari. Artinya 10 hari dari penentuan dari majelis hakim, namun dapat dilanjutkan atau diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 hari. Jadi dari 10 hari ditambah lagi 15 hari. Namun apabila dalam waktu 15 hari telah berakhir, hakim dalam hal ini belum menentukan keputusan, maka wajib anak ini dikeluarkan demi hukum. Ini sesuai dengan pasal 36. Proses pemeriksaan berlangsung terhadap pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 hari oleh pengadilan. Selanjutnya adalah penahanan. Ini dari tahapan yang tadi, penahanan ini berdasarkan pasal Undang-Undang 38 Sistem Peradilan Anak. Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi. Artinya hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 hari dan diperpanjang 20 hari. Ini dalam hal penahanan dan permintaan hakim kasasi oleh Mahkamah Agung. Ini jangka waktu tersebut akan berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Bilang selanjutnya Pak Raffi. Nggak Pak, lanjut. Selanjutnya tentang penuntutan. Penuntutan umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 15 hari. Di dalam waktu 25 hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan, yang pada pasal 4 disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga pemasyarakatan anak didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota madya. Lembaga pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA, berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, selanjutnya disebut LPKA. Demikian disampaikan. Jadi saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama itu ada kekerasan terhadap anak secara fisik. Masih banyak orang tua di luar sana yang belum menyadari jika mereka sudah melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Bisa jadi mereka yang menganggap bahwa menghukum anak secara fisik merupakan salah satu cara mendidik anak yang benar supaya anaknya disiplin. Dan jenis-jenis contoh kekerasan anak ini seperti menendang, memukul, bahkan menyudutkan. Yang kedua itu ada kekerasan secara emosional. Kekerasan emosional ini yang mengganggu perkembangan emosi anak. Kekerasan emosional juga bisa berupa verbal maupun sikap atau perilaku baik yang ditujukan pada anak, yang seperti teriakan, ancaman, atau menyebut anak dengan kalimat yang negatif. Yang ketiga itu ada kekerasan secara seksual, maupun berupa fisik atau juga non-fisik. Yang keempat ada kekerasan dengan menelantarkan anak, atau yang biasa kita sebut dengan kelalaian, seperti tidak memberi cukup vitamin kepada anak. Yang kelima ada kekerasan dengan eksploitasi anak, yaitu misalnya memberikan tanggung jawab dan tuntutan secara berlebihan kepada anak. Baik kami dari kelompok kasus peradilan pidana anak, kami ucapkan